warung ke warung bahwa di situ ada penyediaan open BU istilahnya ya, open BU booking. Makanya Lingkar Jatim sengaja untuk melakukan investigasi. Ternyata benar adanya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, sudah masuk ke jadwal Usik lagi. Tanpa terasa sudah 1 minggu lagi, pemirsa. Kali ini akan kita usik sebuah berita viral di Kabupaten Bangkalan tentang masalah Bangkalan undercover. Kita baca dulu, berawal dari investigasi dari Lingkar Jatim. Kita baca dulu salah satu status di medsos, tepatnya di grup Kabar Bangkalan. Statusnya akun Zuhud ya, yang ngupload tentang berita Lingkar Jatim masalah Bangkalan undercover part 1. Part 2 dan juga yang lain-lain. Pemirsa Usik, mungkin sudah banyak yang baca karena link berita ini luar biasa dibaca orang. Kita sekarang baca respon saja dari netizen terhadap hasil investigasi dari informan Lingkar Jatim yang menguak tabir tentang masalah bisnis prostitusi kaki lima. Kita baca respon ya. Kalau baca beritanya terlalu panjang. Panjang nanti kalau beritanya. Ini langsung ada respon dari Abu Purnama Adoma, Abdul Munib lakarlah mantap dan terbaik TI jelek. Kalau soal itu saya kurang tahu Pak. Yang liar itu praktek perzinahan di muka umum. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang haram Pak. Sambi sareh mayuh kema orengah. Munib, amin ya Rob. Nasiruddin, Abdul Munib, TI-nya Kak. Dan terus selanjutnya Saud menyaut. Ada Ahmad Ihsan Al-Khalil. Lengkap lakaran dibiarkan bertahun-tahun. Wow. Ahmad ini kayaknya sudah tahu ini berarti. Lengkap lakaran dibiarkan bertahun-tahun. Ya, Zuhud sebagai yang menyetatus ngupload mayuh oser maleta rosak Bangkalan riah. Ini Ivan Hakim macam gawat. Berat soal jebos. Berat om kujah lo bedeh mun be abe lo bebeh mun be abeen. Ini banyak respon pemirsaku. Di Kabupaten Bangkalan tahun 2004 sampai tahun 2014 ya, kalau nggak salah 2013. Dulu memang sempat pernah dengar gitu di daerah alun-alun itu ada warung-warung kopi di situ itu yang informasinya dulu juga menyediakan open BO semacam ini. Tapi ini dulu masih pasar Konah Bangkalan, pasar baru Bangkalan. Tapi setelah itu, setelah almarhum Bupati Fuad Amin itu ya, Fuad Amin berkuasa di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2003 sampai 2013. Saya yang sempat berada di sisi beliau dan juga ada di Kabupaten Bangkalan tidak pernah mendengar lagi ada
praktek-praktek prostitusi secara langsung dan di depan umum. Ada sayup-sayup juga dulu di daerah Pencaran, ya. Sanggan dan di daerah Pencaran. Cuma dalam rentang waktu tahun 2003 sampai 2013, ya 2003 atau 2003 sampai 2012-an lah, kurang lebihnya gitu. 2013 tidak pernah mendengar lagi ada praktek-praktek terselubung tentang masalah warung-warung kopi, warung remang-remang dan semacamnya di Kabupaten Bangkalan. Karena memang di samping memang kelebihan dari Fuad Amin dan juga ya memang di samping juga ada kelemahan dan kekurangannya, memang dalam konteks ini tegas sekali dia. Pemirsa, tegas sekali, sehingga memang kita tidak pernah mendengar bahwa ada praktek-praktek prostitusi terselubung semacam itu. Bahkan belum pernah mendengar ada waktu itu ada semacam operasi gitu ya, operasi untuk melakukan penertiban itu, belum. Saya nggak ingat. Baru akhir-akhir ini desas-desus ini muncul dari mulut ke mulut, dari warung ke warung, bahwa di situ ada penyediaan open BO istilahnya ya, open BO booking. Makanya Lingkar Jatim sengaja untuk melakukan investigasi, ternyata benar adanya, pemirsa. Dan itu menurut pengakuan dari yang sudah ditulis di berita itu sudah 2 tahun, satu tahunan, sudah 1 tahun. Bahkan menurut pengakuannya itu dalam satu malam itu satu orang ini sampelnya saja, pemirsa. Sampelnya untuk satu orang ini yang inisial M yang ditulis itu, tiap malam itu pasti mendapat pelanggan minimal 1 dan bisa lebih dari 1. Artinya dengan kata lain, praktek prostitusi terselubung kaki lima ini sudah banyak jejaringnya, sudah banyak pelanggannya, dan sudah banyak yang tahu ternyata. Karena secara logika, kalau setiap malam dapat pelanggan, tidak mungkin kalau itu hanya diketahui oleh 1-2 orang saja. Itu logika sederhananya, pemirsa. Lingkar Jatim dalam konteks ini melakukan investigasi itu tidak dalam konteks bagaimana menghapus atau memberantas itu sampai ke akar-akarnya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Lingkar Jatim ingin mengetahui itu, memastikan bahwa desas itu ada apa tidak. Desas itu ada, benar atau tidak. Ternyata benar adanya, dan itu hanya salah satu sampel saja, pemirsaku. Mungkin banyak orang yang terperangah, mungkin banyak orang yang terkejut. Di sisi yang lain banyak orang yang menganggap ini udah biasa. Ini sudah lama terjadi. Ini sudah ada, ini lambat, ini betul-betulnya Lingkar Jatim nulis ini. Mungkin ada kelompok-kelompok orang yang sudah mengatakan demikian. Tapi di sisi yang lain, mungkin banyak orang yang terkejut dan terperangah dengan ini semua. Kenapa ini terjadi di sini di Kabupaten Bangkalan? Pemirsa Usik, Kabupaten Bangkalan ini sejak tahun 10 tahunnya sejak tahun kalau nggak salah 2015-an kalau nggak salah. 2015 atau 2016 ya. Menetapkan diri sebagai sebagai kota zikir dan selawat. Jadi kota Bangkalan ini sebetulnya para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh mengharapkan bahwa kota Bangkalan ini betul-betul dengan label itu, karena sebelumnya Bangkalan kota Salak ya, yang kita dengar kota Salak, dengan merubah label itu ingin tawassulan sebetulnya agar Bangkalan ini betul-betul bisa menjunjung tinggi moralitas keagamaan, bisa betul-betul menjunjung tinggi bahwa di Kabupaten Bangkalan itu diharapkan steril dari perilaku-perilaku yang unmoralitas, perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Itu harapannya dari masyayikh, harapannya.
Mestinya karena ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah, mestinya status ini dijadikan sebuah pijakan, nilai-nilai kebijakan agar ruang-ruang publik di Kabupaten Bangkalan ini mestinya harus steril dari perilaku-perilaku yang tidak bermoral semacam itu. Itu pendapat saya, itu pendapat saya. Bagaimana caranya? Ya pemerintah daerah harus tegas kalau sampai ada melihat, menyaksikan, mendengar semacam ini, harus betul-betul diseriusi, harus betul-betul ditindaklanjuti, dan jangan sampai dikasih ruang untuk melakukan penawaran di depan publik. Apa yang dilakukan oleh informannya Lingkar Jatim ini di depan mata, di sekitar alun-alun, stadion, ini depan mata. Ini sebetulnya yang menjadi pokok persoalannya pemirsa usik. Tapi kalau masalah urusan ini pemirsa, ini asik untuk kita usik, asik untuk kita bicarakan sebetulnya. Diakui atau tidak, kita semua memang bukan orang yang suci gitu ya. Tapi karena Bangkalan sudah memilih sebagai kota dzikir dan selawat, mestinya pemerintah dalam konteks ini betul-betul mampu menerjemahkan dalam kebijakan-kebijakannya agar bagaimana ruang-ruang publik di Kabupaten Bangkalan ini sepi dan bisa, kalau bisa steril dari persoalan yang kita bicarakan ini, yang kita usik ini. Gitu pemirsa. Memang kalau urusan masalah terjadi memang sejak penciptaan manusia sebetulnya. Sejak dari cerita Qabil dan Habil. Memang tidak akan habis, tidak akan pernah selesai gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita sudah mau untuk bagaimana berkomitmen untuk bagaimana menjaga nilai-nilai zikir dan selawat itu, insya Allah mempersempit ruang gerak orang-orang, mempersempit ruang gerak di ruang publik hal-hal yang semacam itu. Meskipun kita tidak akan bisa untuk menghapus semua ini di Kabupaten Bangkalan, pasti saja ada macam itu. Itu pemirsa, itu catatannya pemirsaku, itu catatannya pemirsaku. Selanjutnya respon dari Ivan Hakim macam gawat. Terus Bilal Kurniawan, semakin menarik seperti sebuah tulisan novel. Jadi penasaran part 3-nya seperti apa? Apakah TI tetap dalam misi tugas dengan keimanannya atau harus luluh dalam dekapan tak kuat menahan? Ditunggu kelanjutannya. Ini penasarannya ini. Ini Bilal Kurniawan, Klebun Pakoran. Bilal kira-kira boleh meresapi dan merasakan manisnya kopi kah? Bilal jadi penasaran, coba cari tahu kedai kopinya dan lain-lain sampai ke bawah. Banyak ini saud menyaut sampai ke bawah.